Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas mengenai turunan fungsi implisit. Pada fungsi dalam matematika, kita biasanya sering menjumpai bentuk-bentuk fungsi yang seperti ini. Misalkan Y sama dengan 2X plus 3, atau Y sama dengan sin X ditambah cos X, misal seperti ini. Atau biasa juga kita menemukan yang seperti ini, Y sama dengan misalkan 2X plus 1 dibagi X kuadrat min 3. Nah, untuk bentuk-bentuk fungsi yang seperti ini dinamakan sebagai fungsi eksplisit. Nah, untuk fungsi eksplisit ini adalah fungsi yang antara variabel bebas dan variabel tak bebasnya ini terpisah pada ruas yang berbeda. Nah, di sini bisa kita lihat untuk fungsi pada contoh yang pertama, kedua, dan ketiga ini, jika kita lihat di sini antara Y dan fungsi satunya lagi ini terpisah. Ini artinya bahwa fungsi ini eksplisit, yaitu di mana X ini disebutnya dengan variabel bebas yang di sini. Kemudian untuk Y-nya ini adalah variabel tak bebas. Jadi dipisahkan di ruas yang berbeda. Nah, ada satu lagi fungsi yang dinamakan fungsi implisit. Nah, untuk fungsi implisit ini kebalikannya dari fungsi eksplisit, di mana pada fungsi variabel bebas dan variabel tak bebas pada fungsi ini dikatakan implisit jika variabel bebas dan variabel tak bebasnya ini bercampur pada satu ruas gitu. Jadi kalau kita tuliskan misalkan bentuk contohnya seperti ini, untuk fungsi implisit misalkan X kuadrat Y kurangi 3Y sama dengan 2X plus 1. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada tercampur antara X dan Y-nya. Nah, kemudian bagaimana cara mencari turunannya? Pada fungsi eksplisit seperti yang sudah dijelaskan pada materi-materi sebelumnya, untuk penggunaan turunannya kita bisa menggunakan aturan turunan yang sudah dijelaskan juga pada materi sebelumnya. Nah, jika untuk fungsi implisit di mana di sini variabelnya tercampur, untuk penentuan atau menentukan turunannya kita harus menurunkan pada kedua ruas. Jadi bagi ruas kanan dan ruas kiri harus kita turunkan terhadap X gitu. Yang harus diingat bahwa di sini posisi Y ini adalah sebuah fungsi dari X. Jadi ketika nanti sudah kita turunkan, kita harus menempatkan suku yang memuat turunan dari fungsinya atau turunan dari Y-nya, atau yang biasa kita sebut Y aksen atau dy per dx pada satu ruas yang sama. Misalkan kita kelompokkan di ruas kiri atau kita kelompokkan di ruas kanan. Kemudian baru kita menyelesaikan perhitungan untuk mencari turunan atau Y aksen atau dy per dx-nya. Di sini kita langsung saja untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh soalnya. Misalkan di sini kita akan menurunkan fungsi implisit yang ini. Jadi di sini kita akan mencari turunannya dari fungsi implisit. Misalkan kita carilah turunannya dari yang pertama. Di sini fungsinya adalah X kuadrat Y min 3Y sama dengan 2X plus 1. Nah, di sini kita harus menurunkan ruas kiri dan ruas kanan. Jadi di sini ruas kiri kita harus turunkan, ruas kanan juga kita harus turunkan. Nah, di sini kita perhatikan dulu untuk ruas kiri. Kita lihat di sini bentuknya adalah yang pertama X kuadrat Y. Ini artinya X kuadrat dikali Y, yang artinya adalah ini bentuk perkalian.
Jadi ketika menurunkannya kita menggunakan aturan pada bentuk perkalian. Jadi di sini aturan pada bentuk perkalian ini kan diingatkan kembali untuk aturan perkalian di sini. Aturan turunan untuk bentuk perkalian. Kalau misalkan kita mau memisalkan fungsinya dengan U dan V, misalkan ada fungsi U kali V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah V aksen U. Nah, jadi di sini pada contoh soal yang pertama, di sini kita bisa memisalkan untuk nilai X-nya. Misalkan di sini kita misalkan ini U, kemudian Y-nya V gitu. Jadi di sini kita misalkan dulu. Saya buat dulu dengan warna yang sama, kita pakai warna kuning saja. Nah, jadi penjabarannya di sini saya pakai yang warna kuning. Jadi di sini kita misalkan dulu. Untuk penjabarannya kita misalkan di sini U-nya X kuadrat. Kemudian U aksennya turunannya berarti kan kita menurunkan terlebih dahulu pangkatnya, kita turunkan ke depan jadi 2x, pangkatnya kita kurang 1, 2 kurangi 1, 1. Jadi turunan dari x kuadrat adalah 2x. Kemudian yang kedua V di sini adalah Y. Nah, yang harus kita ingat di sini Y ini adalah fungsi dari X. Jadi, ketika kita menurunkan fungsi Y yang adalah termasuk fungsi dari X, maka turunan dari Y adalah Y aksen. Nah, untuk fungsi ini kan bisa sebetulnya berbentuk fx, misalkan kalau bentuknya fx turunannya kan f aksen x gitu. Nah, untuk Y berarti turunannya adalah Y aksen. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus untuk aturan perkalian. Maka di sini turunannya adalah U aksen V ditambah V aksen U. Itu kan? Jadi kita masukkan ke rumus U aksennya 2x, V-nya Y, 2x kali Y ditambah V aksennya Y aksen, U-nya X kuadrat. Sekarang kita tuliskan di sini untuk turunannya, berarti turunan dari X kuadrat Y adalah 2xy ditambah Y aksen X kuadrat. Dua xy ditambah Y aksen X kuadrat, ini artinya 2x dikali Y. Saya perjelas tulisnya. 2xy ditambah Y aksen X kuadrat. Kemudian kita turunkan sekarang yang negatif 3y. Untuk turunan dari min 3y ini adalah min 3. Kemudian karena y-nya adalah fungsi, jangan lupa kita tuliskan y aksen. Nah, kemudian untuk yang ruas kanan kita turunkan seperti biasa turunan terhadap x-nya, berarti turunan dari 2x adalah 2 dan turunan dari 1 adalah 0. Jadi di sini kita tinggal mengelompokkan yang berbentuk Y aksen atau turunan terhadap Y gitu. Nah, di sini kita kelompokkan dulu. Berarti yang ruas kiri di sini kita kumpulkan yang ada Y aksennya. Sedangkan yang ruas kanan itu yang tidak ada Y aksennya. Jadi di sini 2x kali Y ini akan berpindah ruas ke ruas yang kanan. Sedangkan yang ada Y aksennya itu tetap di ruas sebelah kiri. Jadi kita tulis kembali yang ada Y aksennya. Y aksen kali X kuadrat dikurangi 3Y aksen sama dengan 2xy ini kita pindahkan ke ruas kanan jadi min 2xy. Nah, sekarang kita faktorkan terlebih dahulu yang ruas kiri. Di sini kan dia mempunyai Y aksen, sama-sama punya Y aksen. Jadi X kuadratnya punya Y aksen, negatif 3 juga punya Y aksen. Jadi dalam memfaktorkannya kita bisa mengeluarkan Y aksennya.
kemudian sisanya kita tuliskan. Jadi Y aksen X kuadrat dibagi Y aksen ini kan X kuadrat, yang ini dikurangi 3 sama dengan 2 min 2 XY. Karena yang dicari ini adalah turunan Y terhadap X, maka di sini di ruas kiri ini yang kita cari adalah Y aksennya saja. Jadi di sini Y aksen sama dengan, karena di sini bentuknya perkalian, maka Y aksennya 2 min 2 XY dibagi X kuadrat min 3. Sekarang kita coba untuk menyelesaikan bentuk yang memuat fungsi trigonometri. Nah, di sini untuk contoh soal yang kedua, di sini ada fungsi X pangkat 4 ditambah sin Y sama dengan X pangkat 3 kali Y kuadrat. Nah, di sini kalau kita perhatikan di sini untuk yang ruas kiri kita bisa langsung menurunkannya di sini. Jadi untuk turunannya berarti X pangkat 4 ini kita turunkan, berarti ini menjadi 4X pangkat 3 ditambah sin Y kita turunkan juga, turunan dari sinus adalah kosinus gitu kan. Nah, jadi di sini kita turunkan sin Y-nya menjadi cos Y, dan kita ingat Y ini adalah fungsi dari X, jadi kita tulis lagi Y aksennya sama dengan, nah sekarang untuk ruas kanan di sini bentuknya adalah bentuk perkalian X pangkat 3 dikali Y kuadrat. Berarti di sini kita menggunakan aturan perkalian sama seperti contoh pada nomor 1. Jadi kita misalkan di sini ini U dan ini V. Jadi kalau misalkan kita misalkan U-nya adalah X pangkat 3, maka U aksennya adalah 3X pangkat 2. Kemudian untuk V-nya ini Y kuadrat, maka V aksennya adalah 2Y Y aksen, karena Y-nya adalah fungsi. Sekarang kita masukkan ke rumus perkalian, di mana rumus perkalian adalah U aksen V, berarti U aksennya adalah 3X kuadrat, V-nya Y kuadrat kali Y kuadrat ditambah V aksen U. V aksennya adalah 2Y Y aksen, U-nya adalah X pangkat 3. Nah, sekarang kita tinggal kelompokkan Y aksennya, kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Jadi yang ruas kiri ini memuat Y aksen, yang ruas kanan tidak memuat Y aksen. Maka di sini cos Y aksen, berarti di sini yang ini yang memuat Y aksen di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri menjadi min 2Y Y aksen X pangkat 3 sama dengan 3X kuadrat dikali Y kuadrat. Nah, sekarang yang ini yang tidak memuat Y aksen di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan, min 4X pangkat 3. Sekarang kita faktorkan yang ruas kiri ini menjadi Y aksen kalikan cos Y min 2Y X pangkat 3. Kemudian yang ruas kanannya kita tulis kembali. Nah, karena kita mencari Y aksen, maka bentuk Y aksennya menjadi 3X kuadrat Y kuadrat min 4X pangkat 3 dibagi cos Y dikurangi 2. Nah, dalam penulisannya ini kita bisa menuliskan X-nya terlebih dahulu, karena di sini kita lihat untuk ruas kanannya juga penulisannya X terlebih dahulu. Jadi ini tidak masalah jika kita tukarkan seperti ini. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga.
Di sini contoh soal yang ketiga, fungsinya adalah y kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah sin x y. Nah, di sini kita lihat dulu, berarti kita turunkan ruas kiri dan ruas kanannya. Y kuadrat kita turunkan, ini turunannya adalah 2y, kemudian gunakan y aksen. Sama dengan x kuadrat kita turunkan menjadi 2x. Nah, sekarang kita lihat untuk sin x y, untuk penurunannya ini kita bisa menggunakan aturan rantai. Jadi di sini kita bisa memakai aturan rantai. Karena ini untuk sin x y ini bentukannya itu mirip dengan sin 3x, sin 4x. Jadi bentuknya seperti itu. Dimana xy di sini adalah sudutnya. Jadi kita akan menurunkannya dengan menggunakan aturan rantai. Nah, untuk aturan rantai di sini berarti yang akan kita misalkan adalah sudutnya. Jadi seperti contoh pada materi sebelumnya untuk mencari sin 2x misalkan, sin 5x seperti itu, ini mirip cara mencarinya. Di sini berarti yang kita misalkan sebagai u di sini adalah sudutnya, yaitu xy. Jadi kita misalkan xy ini kan sebagai u, berarti untuk fungsinya sin xy ini atau misalkan kita tuliskan untuk fungsinya, misalkan untuk fungsi y sama dengan sin xy. Nah, jadi ketika xy ini atau sudutnya kita misalkan menjadi u, berarti y-nya menjadi sin u. Kemudian turunan dy per du atau fungsi y terhadap u kita turunkan sin u, turunannya adalah cos u. Kemudian di sini yang kita misalkan adalah u, di mana u-nya adalah xy. Turunan u terhadap x adalah, kita lihat di sini xy ini berbentuk perkalian. Jadi di sini kita harus memisalkan lagi. Di sini kita misalkan x ini sebagai u, y ini sebagai v. Gitu. Jadi di sini kita misalkan u-nya adalah x untuk bentuk perkalian, jadi kita pakai aturan perkalian. Maka u aksennya adalah turunan x adalah 1, kemudian v-nya y. Turunannya adalah y aksen. Maka di sini u aksen v ditambah v aksen u adalah u aksennya 1 dikalikan v-nya y ditambah v aksennya y aksen u-nya x. Jadi di sini untuk turunan bentuk perkaliannya adalah 1 kali y, ini kan y ya. Jadi ini y ditambah y aksen x, atau kita bisa memindahkan x-nya ke depan, jadi y sama dengan, jadi di sini y ditambah x y aksen. Kemudian kita kerjakan untuk turunan aturan rantainya. dy per dx ini adalah dy per du dikalikan dengan du per dx. dy per du nya adalah cosinus u, du per dx nya yang ini dikalikan y ditambah x y aksen. Kita kembalikan seperti semula pemisahan u-nya. Di sini berarti u-nya adalah xy. Jadi ini cos xy, y ditambah xy aksen. Nah, untuk penulisannya di sini y ditambah xy aksennya bisa kita pindahkan ke depan cos. Y ditambah xy aksen y dikalikan dengan cos xy. Nah, sekarang kita masukkan ke sini bentuknya, berarti bentuk
turunan dari sin XY adalah Y ditambah XY aksen dikalikan dengan cos XY. Y ditambah Y aksen kalikan dengan cos XY. Oh maaf, ini ada yang kurang, X nya tidak terbawa. Y ditambah X Y aksen. Nah, seperti ini. Sekarang kita perhatikan di sini, ternyata ada yang bisa kita operasikan. Di sini untuk yang ruas kanan kita bisa mengoperasikan bentuk perkaliannya seperti ini. Jadi yang ruas kiri kita tuliskan kembali 2Y Y aksen sama dengan 2X tambah Y dikalikan dengan cos XY, yaitu cos Y cos XY. Kemudian XY aksen dikalikan dengan cos XY, yaitu positif XY aksen cos XY. Nah, sekarang kita tinggal mengelompokkan yang mempunyai aksen di ruas kiri. Jadi di sini 2Y Y aksen, berarti yang akan kita kelompokkan adalah yang ini ke ruas kiri menjadi min XY aksen cos XY sama dengan 2X ditambah Y cos XY. Sekarang kita faktorkan jadi Y aksen dikalikan dengan 2Y min X cos XY sama dengan 2X ditambah Y cos XY. Maka turunannya menjadi 2X ditambah Y cos XY dibagi 2Y min X cos XY.